Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang akulturasi nilai-nilai Pancasila di era modern. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Nadia Sabrina sebagai moderator dan rekan saya Aminah. Siti Aminah sebagai presentator. Saya Mutia Miftaujana sebagai presentator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai adat, nilai budaya, dan nilai agama yang terkandung dalam pandangan hidup di Indonesia. Mengaktualisasi nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan yang dimana agar Pancasila tetap relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi masyarakat. Aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaruan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir dari ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Akulturasi Pancasila. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aminah. Macam-macam akulturasi Pancasila. Itu ada dua, yaitu subjektif sama objektif. Subjektif adalah akulturasi Pancasila dalam setiap individu, terutama dalam aspek moral, kaitannya dengan hidup negara dan bermasyarakat. Yang kedua, objektif. Akulturasi Pancasila berbagai bidang kehidupan negara yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Slide selanjutnya. Aspek akulturasi di era modern. Itu ada sosial budaya, yaitu pengembangan dunia yang tanpa batas dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dari setiap dampak yang ditimbulkan dalam bidang sosial budaya, tampak nyata berpengaruh dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Terus ada hukum, itu bidang hukum Pancasila bukan mendadak terlahir pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi melalui proses panjang sejalan dengan panjangnya perjalanan sejarah bangsa
1984 Indonesia. Pancasila terlahir dalam nuansa perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan-gagasan bangsa lain. Terus ada ekonomi, itu kemajuan teknologi informasi yang menghadirkan kemudahan dalam melakukan akses informasi. Aktivitas perekonomian perkembangan pesat melampaui batas negara. Kemajuan tersebut telah mendorong globalisasi ekonomi yang membentuk pasar bebas. Terus terakhir ada politik, yaitu landasan aksiologis sumber nilai sistem politik Indonesia adalah dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Selanjutnya ada pilar sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, ekonomi etik dan ekonomi humanistik. Yang kedua, nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ekonomi berkeadilan sosial. Selanjutnya akan dibahas oleh Givari. Ya, selanjutnya yaitu akulturasi Pancasila. Next slide. Adapun yang di sini adalah sila pertama. Sila pertama itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa atau nilai ketuhanannya. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan 85 agama dan kepercayaannya. Dan adapun yang kedua, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan poin ketiga yaitu menghargai setiap untuk ajaran agama dan kepercayaan orang lain. Dan adapun yang keempat, tidak memaksa sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Next slide. Bentar. Ya, selanjutnya di sini ada sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga bisa disebut nilai kemanusiaannya. Adapun poin dari sila kedua, yang pertama, mengakui persamaan derajat atau persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sama manusia. Adapun poin kedua dari sila kedua yaitu saling mencintai sama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tanggang rasa. Dan yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Next slide. Adapun sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang poin pertama dari sila ketiga adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Poin kedua yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang
Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh MJ. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang kelima, berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, tidak bersikap boros. Kelima, tidak bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, suka bekerja keras. Yang kedelapan, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Yang kesembilan, berhenti bermalas, mulailah bekerja keras. Yang kesepuluh, stop diskriminasi, mulailah toleransi. Yang ke-11, berhenti menang sendiri, mulailah berbagi. Kesimpulan, berdasarkan berbagai fenomena tentang aktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila di era reformasi saat ini, kita seharusnya jangan membiarkan negara kita terus terpuruk. Kita harus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Pancasila itu ada dua pelaksanaannya sebagai ideologi, yakni pelaksanaan objektif dan pelaksanaan subjektif. Pelaksanaan objektif itu bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum, bukan dari kepentingan golongan tertentu. Dan seterusnya, dia harus atas nama kemerdekaan rakyat dan tercermin dalam setiap aturan. Kita bisa lihat sendiri, ada banyak aturan atau undang-undang yang digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.